Halo sahabat edukasi, mari mengenal fitur penjualan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Halo, Assalamualaikum sahabat edukasi. Nah, sudah tahu belum ya kalau di PMM sudah ada beberapa fitur terbaru. Selain refleksi kompetensi, juga sudah ada pengelolaan kinerja. Nah, banyak yang bertanya nih, gimana sih caranya untuk membuat perencanaan di pengelolaan kinerja? Yuk, simak video ini bersama-sama. Pertama, sahabat edukasi silakan masuk ke search engine dengan mengklik platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita klik ke Merdeka Mengajar, kita akan diarahkan menuju ke PMM. Nah, ada beberapa fitur terbaru ya. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke pengembangan diri. Di dalam pengembangan diri ini ada dua fitur terbaru yaitu refleksi kompetensi dan juga pengelolaan kinerja. Kita klik saja pengelolaan kinerja. Nah, ini kita sudah bisa mulai mengisi perencanaan kinerja dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Di sini alur pengelolaan kinerjanya ya, sahabat edukasi. Ada rangkaian pengelolaan kinerja yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu dimulai dari bulan Januari untuk perencanaan guru dan persetujuan atasan. Di bulan Februari, persiapan observasi kelas. Nanti di bulan Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. April sampai Mei, nanti pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Di bulan Juni nanti refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru ya. Jadi per semester. Sekarang kita akan lanjut rencanakan kinerja Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada untuk periode Januari sampai Juni 2024. Kita masuk di praktik pembelajaran terlebih dahulu. Di sini, sahabat edukasi silakan untuk memilih indikator yang menjadi fokus untuk peningkatan kinerja sahabat edukasi. Di sini sudah disediakan ya rekomendasinya berdasarkan dari raport pendidikan satuan pendidikan versi terakhir yang ada di sekolah masing-masing. Ini kualitas pembelajaran ya dengan dimensi prioritasnya ini belum ada, kita pilih dulu sahabat edukasi. Nah, di sini ada beberapa indikator ya, ada 8. Pertama seperti penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, kemudian ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, kemudian ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian serta ekspektasi pada peserta didik. Nah, silakan pilih salah satu indikator saja yang menjadi fokus untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Misalnya di sini saya ingin memilih keteraturan suasana kelas ya dengan dimensinya adalah manajemen kelas. Setelah mengklik ya, oke Bapak Ibu kita langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, sekarang sudah masuk ya. Ini saya sudah coba bahwa total poinnya ada 116. Nanti silakan kita baca dulu ya Bapak Ibu, kita atau sahabat edukasi, kita sudah masuk di pengembangan kompetensi. Di sini silakan pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri sahabat edukasi. Nah, berdasarkan dari Perdirjen GTK nomor 7607-B-B1-HK.03.2023, kita ya Bapak Ibu guru diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Ini minimal ya, sahabat edukasi. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan. Tapi jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Jadi, pilihan rencana hasil kerja itu memiliki poin yang berbeda berdasarkan dari tingkat keterlibatan dan dampaknya. Artinya, antara guru yang satu dan yang lainnya akan memiliki rencana hasil kerjanya yang berbeda-beda tentunya ya, sesuai dengan keterlibatan dari Bapak Ibu dan dampaknya juga nantinya. Nah, ini misalnya rencana hasil kerja ya, saya sudah mencoba memilih. Nah, ini nanti tinggal klik ya, ada pilih. Nah, di sini coba kita lihat ada seperti meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, kebetulan saya sebagai narasumber berbagi praktik baik di PMM, maka saya mengklik ini terdapat 8 poin. Nah, atau mungkin Bapak Ibu tidak sebagai narasumber, mungkin nanti perannya sebagai peserta
berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Nah, itu pasti tetap setiap sekolah itu sudah memiliki komunitas belajar ya. Tapi kalau sekolahnya belum memiliki komunitas belajar, silakan dibentuk. Nanti dalam komunitas belajarnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Nanti sebagai peran Bapak Ibu sebagai peserta ini sudah dapat 4 poin loh. Ada berapa kali kegiatan yang dilaksanakan oleh Kombel? Misalnya 2 kegiatan. Nah, nanti 2 kali 4 akan menjadi 8 poin ya. Silakan dipilih. Ini salah satunya seperti saya memilih untuk sebagai narasumber berbagi praktik baik ya. Itu sudah dapat untuk 8 poin Bapak Ibu. Nah, kemudian silakan kalau masih ada tambahkan lagi dengan mengklik yang tadi. Nah, berikutnya yaitu saya sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi atau simposium dan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini ada 4 poin ya. Oke, sebagai partisipan. Jadi nanti barangkali sahabat edukasi sebagai peserta dalam seminar atau prosiding ya atau simposium. Nah, ini sudah dapat 4 poin. Nanti silakan berapa kali kegiatan boleh nanti ini ya. Misalnya per semester 3 kegiatan. Yang saya ubah aja misalnya jadi 1 kegiatan deh kalau mungkin takutnya tidak tercapai. Nah, bisa dirubah. Kemudian rencana hasil kerja berikutnya ini saya memilihnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, sepertinya pelatihan mandiri ini ada salah satu yang bisa sahabat edukasi ikuti ya yang ada di PMM. Jadi di sini sudah dapat 8 poin untuk kegiatan kalau ikut sebagai peserta pelatihan mandiri. Jadi di sini saya akan mencoba merencanakan 3 aksi nyata sampai ke aksi nyata ya di pelatihan mandiri yang akan saya kerjakan nanti menjadi 24 poin. Kemudian rencana yang berikutnya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini ada 12 poin ya. Dan alhamdulillah untuk di angkatan ke-10 ini saya lulus sebagai sebagai pengajar praktik baik. Ya, pengajar praktik untuk kegiatan program guru penggerak angkatan 10. Nah, jadi saya memilih ini sebagai pengajar praktik dengan 12 poin. Oke, berikutnya, nah silakan sesuaikan ya. Nah, ini juga termasuk besar ya, sahabat edukasi untuk poinnya. Jika sahabat edukasi nanti berperan sebagai penyusun perangkat ajar, nanti dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya. Ini ada 24 poin loh. Nah, di sini nanti sahabat edukasi silakan bukti dukungnya di sini bisa baca ya, perangkat ajar yang terbit di PMM. Jadi sahabat edukasi silakan membuat perangkat ajar seperti modul ajar atau bahan ajar, nanti silakan diunggah di bukti karya sahabat edukasi. Nah, ini sudah mendapatkan 24 poin ya. Besar sekali ini. Jadi sebenarnya untuk mencapai minimal 32 poin itu sangat bisa Bapak Ibu lakukan ya. Ini misalnya berikutnya saya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, karena saya sebagai penggerak komunitas belajar, nah jadi nanti dalam satu semester ini mungkin akan ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini karena sebagai penggeraknya ya di komunitas belajar, poinnya ada 36. Nah, nanti akan ada sertifikat sebagai bukti dukung. Nah, jika ada silakan ditambah saja ya. Ini bisa tambah. Silakan pilih lagi. Misalnya tadi saya meningkatkan kompetensi sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Nah, jadi kita menelaah aksi nyata dari rekan sejawat kita ini ada 6 poin. Nah, silakan nanti tinggal ditambah saja. Ini kalau tidak dihapus saja. Oke, mungkin kalau masih ragu silakan disimpan draft dulu ya, simpan draft. Oke, kalau sudah simpan draft, nanti kita akan lanjut lagi rencanakan kinerja. Kita ke pengembangan tadi sudah diisi. Nah, sekarang akan lanjut ke tugas tambahan. Nah, ini opsional ya, tugas tambahan, di mana pilih sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan di sekolah sahabat edukasi atau Bapak Ibu guru ya. Nanti juga bisa berdiskusi dengan atasan terkait dengan pilihan ini. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya karena ini opsional. Misalnya tidak ada tugas tambahan sahabat edukasi atau Bapak Ibu guru di sini ya langsung lanjut aja ke perilaku kerja. Jadi sekarang kita baca dulu ya rencana hasil kerjanya seperti ini. Ada beberapa kita baca. Pertama, ini hanya untuk SMP, SMA, dan SMK ya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, kebetulan saya sebagai wakil bidang kurikulum, jadi saya memilih tugas tambahan sebagai waka. Ya. Kemudian kalau di SMK ini bisa sebagai
kepala program keahlian satuan pendidikan. Untuk semua jenjang ini bisa sebagai kepala perpustakaan ya, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Ini hanya untuk SMP, SMA, SMK ini sebagai kepala lab ya atau kepala bengkel atau kepala teaching factory ya. Untuk semua jenjang ini juga ada sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Kemudian, misalnya sekolahnya yang, sudah ada kegiatan inklusi ini bisa memilih ya, kalau nanti sebagai pembimbing khusus. Ini hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Bapak Ibu guru tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini yang wali kelas sudah bisa masukkan sebagai tugas tambahannya di sini ya. Kemudian, sebagai pembina OSIS, nah juga ada. Kemudian pembina ekstrakurikuler juga ada. Untuk semua jenjang juga sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Kemudian, tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru ya. Kemudian untuk SMK ini ada khusus, BKK tadi ya. Oke, silakan dibuka lagi, ini khusus BKK. Jadi mohon dibaca dengan teliti sekali apakah memang Bapak Ibu guru, masuk di sini ya, atau guru piket atau lembaga sertifikasi profesi. Kemudian untuk semua jenjang juga bisa sebagai penilai kinerja guru. Sebagai operator dapodik, kemudian ada sebagai bendahara untuk bantuan operasional sekolah, oke. Tinggal pilih karena saya sini memilih sebagai wakil kurikulum saja. Kalau ada silakan ditambahkan di sini ya. Kemudian silakan simpan drive lagi ya. Saya sudah menyimpan, sekarang kita ke perilaku kerja. Nah, ini ada beberapa aspek ya, ada 7 aspek di sini mulai dari berorientasi pelayanan, nanti akuntabel, kompeten ya, harmonis, loyal, dan juga adaptif serta kolaboratif. Nanti silakan kira-kira apa perilaku yang paling ingin difokuskan di tahun ini, nanti bagaimana untuk menerapkan itu. Nah, silakan dibaca, tinggal diklik ya, disesuaikan. Baru nanti disimpan juga draftnya, kita ke rangkuman. Nah, Bapak Ibu atau sahabat edukasi silakan melihat hasil kerja utamanya ya, sudah selesai belum? Jadi kalau belum boleh kembali lagi diubah, oke? Cek. Nah, jadi tadi dari hasil rencana saya itu sampai 116 poin. Maksimal 128 poin ya Bapak Ibu, minimal 32 poin. Oke, nanti silakan lanjut ajukan. Nanti di tanggal 15 kepala sekolah akan bisa mengakses melihat ajuan dari guru. Oke, baik. Semoga membantu dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.